Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihaan Arifin, mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini, saya akan mendemonstrasikan praktikum di rumah untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan mengenai osmosis pada kentang. Apa sih osmosis itu? Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, menuju ke bagian yang lebih encer atau berkonsentrasi rendah yang disebut juga larutan hipotonis ke bagian yang lebih pekat atau yang berkonsentrasi tinggi yang disebut juga larutan hipertonis yang melalui selaput atau membran semi-permeable. Oke, sebelumnya Berikut ini bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama itu adalah gelas bening sebanyak 8 buah, air mineral sebanyak 800 ml, lalu ada kentang mentah sebanyak 1 buah, dan ada kentang matang yang telah dikukus sebanyak 1 buah, lalu gula pasir sebanyak 10 gram dibuat 2, gula pasir sebanyak 20 gram dibuat 2 buah, dan gula pasir sebanyak 30 gram dibuat 2 buah. Juga adanya mistar dan pisau, dan terakhir tisu. dalam percobaan osmosis pada kentang ini kita akan menggunakan dua observasi, yaitu observasi kuantitatif dan kualitatif. Dengan perbedaan perlakuan, yaitu adanya perbedaan kondisi kentang, yang satu kentang mentah dan yang satu kentang matang yang telah dikukus, dan juga perbedaan konsentrasi larutan sukrosa. Ada yang 10%, 20%, dan 30%. Juga air biasa. Oke, sebelumnya kita harus mengelompokkan dulu variabel-variabel dari bahan-bahan ini. Mana yang termasuk variabel kontrol, variabel bebas, dan juga variabel terikat. Yang pertama yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat sama pada perlakuan. Di sini yang termasuk variabel kontrol adalah waktu uji. Kita melakukan 2 kali waktu, yang pertama adalah 30 menit dan yang kedua adalah 60 menit. Di mana pada 30 menit pertama kita akan melakukan observasi secara kuantitatif, yaitu dengan melihat kondisi kentang secara fisiknya saja. Sedangkan pada 30 menit berikutnya, yaitu pada waktu 60 menit, kita akan mengukur volume kentang yang telah diujikan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab adanya percobaan. Di sini yang termasuk variabel bebas adalah jenis-jenis larutan atau larutan ujinya. Ada 4. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah larutan sukrosa dengan konsentrasi 10%, yang kedua adalah larutan sukrosa dengan konsentrasi 20%, dan yang keempat larutan sukrosa yang berkonsentrasi sebanyak 30%. Yang terakhir adalah variabel terikat. Di sini variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oleh karena itu, variabel terikat merupakan kentang itu sendiri atau berat dari kentang itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke percobaan, kita akan mengemukakan 2 hipotesis. Yang pertama adalah adanya peningkatan berat kentang karena adanya masuk air ke dalam kentang sehingga berat kentang bertambah. Yang kedua adalah adanya penurunan berat atau volume kentang sehingga berat kentang berkurang. Oke, kita lanjut ke percobaannya ya.
Adapun langkah-langkah kerja dalam percobaan osmosis pada kentang ini, yang pertama, kupas kulit pada kentang maupun kentang mentah ataupun kentang yang telah matang. Lalu, potong kentang ke dalam bentuk balok sebesar 2 cm tiap kentangnya, sehingga volume tiap balok adalah 8 cm kubik. Langkah kedua, membuat larutan sukrosa dengan konsentrasi 10% dengan mencampur 10 gram gula pasir dengan air sebanyak 100 ml. Lakukan juga untuk membuat larutan sukrosa 20%, yaitu dengan mencampur 20 gram gula dan 100 ml air, dan pada larutan sukrosa 30%, yaitu dengan mencampur 30 gram gula dan 100 ml air. Dan yang terakhir adalah air sebanyak 100 ml. Jadi kita mempunyai 4 macam larutan, yaitu larutan sukrosa 10%, larutan sukrosa 20%, larutan sukrosa 30%, dan juga air. Langkah ketiga yaitu memasukkan kentang ke dalam masing-masing larutan uji sebanyak 3 buah. Masukkan 3 buah kentang ke dalam tiap larutan, baik kentang mentah maupun kentang matang yang telah dikukus. Langkah selanjutnya yaitu memberikan label pada masing-masing larutan uji. Yang pertama, kita beri label A. Berikan label pada setiap larutan uji. A sampai dengan D untuk kentang mentah, sedangkan E sampai dengan H itu untuk kentang matang. Itu berurutan dari larutan sukrosa 10% sampai dengan air. Oke, setelah kita memberi label pada masing-masing larutan uji, kita akan mengamati tiap perubahan pada kentang, yaitu kita simpan kentang selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita amati perubahan kentang secara kualitatif, yaitu dilihat secara fisiknya saja. Bisa dilihat tidak begitu banyak perubahan yang terjadi, hanya sedikit saja. Ya, selanjutnya ini waktu setelah 60 menit. Kita amati setiap kentang. Kita amati satu persatu sampel pada kentang. Terlihat ada yang bertambah panjangnya, ada juga yang terlihat mengecil atau mengkerut, dan juga warnanya yang berbeda. Kita ambil satu buah kentang, lalu keringkan oleh tisu. Lalu setelah kering, kita ukur panjang dari setiap sampel kentang satu persatu, dan terlihat adanya perubahan. Tiap sampel diukur. Setelah itu, ukur berat pada setiap balok larutan untuk dibandingkan pada ukuran pertama sebelum diberikan perlakuan larutan sukrosa. Berikut ini tabel hasil pengamatan potensial air pada kentang mentah. Terlihat begitu banyaknya perubahan, dan kita lihat pada bagian rata-rata perubahan per sentimeter. Semakin bawah, larutan uji semakin pekat, dan terlihat juga perubahannya semakin kecil, berkurang, bahkan minus.
Begitu pula pada tabel hasil pengamatan potensial air pada kentang matang yang telah dikukus, juga terjadi perubahan, sama halnya pada kentang yang mentah. Semakin pekat larutan uji, semakin kecil juga selisih perubahannya, rata-rata perubahannya, dan semakin minus. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan pada osmosis kentang, dapat kita ketahui bahwa hipotesis 1 dan 2 diterima, di mana adanya perubahan berat pada kentang yang diuji. Nah, dari hasil observasi secara kuantitatif, dapat disimpulkan adanya perubahan berat, yaitu pertambahan berat pada kentang yang diuji di dalam larutan H2O. Hal ini dikarenakan larutan H2O bersifat hipotonis terhadap kentang, sehingga molekul air pada larutan H2O berpindah ke dalam kentang, sehingga mengakibatkan adanya tekanan turgor. Terjadi juga pengurangan pada kentang yang diujikan dengan larutan sukrosa, baik itu larutan sukrosa 10%, 20% maupun 30%. Hal ini terjadi karena larutan sukrosa bersifat hipertonis terhadap kentang, sehingga molekul air pada kentang berpindah ke larutan sukrosa yang lebih pekat. Oleh karenanya, terjadi pengurangan berat pada kentang. Dari hasil observasi secara kualitatif, kita dapat melihat dari dua sisi, yaitu segi warna dan dari segi tekstur. Dari warna, hampir semua kentang berubah warnanya menjadi agak pucat atau memudar. Terlebih lagi pada kentang yang diujikan pada larutan sukrosa. Warnanya sangat pucat, hampir menuju putih atau putih gading. Dan juga dari segi tekstur, jika kentang yang diujikan pada larutan H2O itu menjadi lebih keras, maka kentang yang diujikan pada larutan sukrosa itu menjadi lembek. Apalagi kentang yang matang yang diujikan pada larutan sukrosa itu menjadi sangat lembek, sehingga mudah sekali untuk dihancurkan. Ya, sekian demonstrasi praktikum dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.